Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya akan review ini power supply, regulated DC power supply, jadi adaptor. Seperti apa barang yang saya beli secara online. Kita buka. Nih ada operation instruction, jadi ada manualnya. Ini manualnya bahasa Inggris semua. Terus ini juga ada peringatan-peringatannya juga sama ya. Ini manualnya juga. Terus di dalam packing ya sudah dilindungi dengan spons. Kita buka. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini. Coba kita atur kamera supaya lebih dekat. Nah, ini terlihat. Jadi di sini ada jarum 2 buah. Yang pertama itu adalah jarum untuk mengukur tegangan output, tegangan DC. Di sini pada jarum terlihat 0 sampai 15 volt. Di sini juga ada pemakaian arus. Nah, jadi terlihat di sini 0 sampai 1 ampere. Jadi alat ini hanya mampu untuk 1 ampere. Ini adalah untuk knob pengatur daripada tegangan. Ini adalah saklar on off. Jadi ini adalah merek Yuhua PS1501A. Ini ada tulisannya juga, made in China. Ya, rata-rata produk itu sekarang ini sudah made in China semua. Nah, coba kita hidupkan. Oke. Kalau kita putar, ya dia bisa 0 pas, dan kita putar terus maksimumnya berapa ya. Oh, kalau di sini terlihat lebih daripada 15. Nanti kita ukur coba. Arusnya belum bergerak karena arus ini sesuai dengan pemakaian. Nah, sekarang kita ukur perbedaan antara tegangan yang kita ukur menggunakan multitester digital dengan outputnya. Oke, saya butuhkan kabel. Kita lihat nanti hasilnya. Kita tempelkan. Oke, sekarang kita hidupkan. Kita putar minimum dulu. Oke. Ya, masih 0. Di sini juga 0 displaynya. Nah, coba kita putar naikkan. Kita atur coba di 5 volt. Paskan garis 5 volt. Di sini menunjukkan 6 volt ya. Jadi 5 volt pada ini dia sekitar 5,9. Jadi agak sedikit berbeda kalau kita turunkan. Nah, nih. Jadi kalau di voltmeter tegangan pas 5 itu, kalau di dalam power supply ini itu menunjukkan sekitar 4,5 volt. Jadi di jarum ini 4,5 volt, tapi kalau di multitester digital itu sudah menunjukkan 5 volt. Jadi sedikit berbeda ya. Jadi untuk memakai ini, kalau ingin pas,
maka kurangi sedikit daripada jarum penunjukannya. Jadi jarum penunjukannya dikurangi sedikit supaya dia pas, karena kita ukur menggunakan tester. Disinilah tegangan 5 voltnya. Nah, sekarang coba kita mengukur arusnya apakah bergerak. Kalau kita pakai untuk menghidupkan elektronik, oke, baik, sekarang kita akan tes alat ini. Di sini saya menggunakan motor DC 5 volt. Nah, kita lihat apakah ampere pada jarum akan naik pada saat kita menggunakan motor ini. Kita tempelkan saja. Kita hidupkan. Nah, karena tegangannya sini adalah 5 volt, kita naikkan sedikit-sedikit. Iya. Nih, ampere kita lihat sudah mulai naik ya. Coba kita fullkan. Nah, di sini kan nih terlihat ampere naik. Di sini adalah 0. Di sini 0,2. Tengah-tengahnya di sini adalah 0,1. Satu strip itu bernilai 0,02. Jadi di sini sekitar 0,12 ya, 0,12 hingga 14 ya, sekitar 0,14 lah. Jadi 0,14 ampere, sehingga arusnya cukup kecil kalau di sini. Coba kita bandingkan dengan multitester seperti apa perbedaan penunjukannya. Jadi di sini tadi 0,14-an, 0,14 ampere, artinya sekitar 140 miliampere. Nah, kita buktikan pakai alat ukur ini. Kita tempatkan di miliampere ya. Nih, miliampere. Yang satunya kita tempatkan di ohm. Terus ini kita atur di ampere. Arus DC. Mungkin kita taruh di 200 mili ya. Kalau di sini tadi sekitar 140 miliampere. Nah, coba kita ukur pakai tester. Kira-kira berapa arus yang mengalir pada motor ini. Jadi, kutub positif. Nih, kutub positif daripada adaptor. Kita masukkan ke kutub positif pada tester. Seperti ini. Nah, setelah itu ini ada kutub negatif pada tester. Ini kutub negatifnya. Kutub negatif tester kita hubungkan ke positif ini. Ini kabelnya kurang panjang. Nah, saya ulangi lagi. Jadi dari kutub positif ini, kutub positif pada adaptor, kita masukkan ke kutub positif pada ampere meter. Berikutnya yang kutub negatif pada ampere meter, kita letakkan pada motor listrik yang kutub positifnya. Terus yang negatifnya kita langsung ke adaptor. Nah, jadi seperti inilah cara pengukurannya. Sekarang kita hidupkan. Kita tunggu. Kita hidupkan. Oke. Ya. Jadi kalau di sini kita tadi membacanya sekitar 140-an miliampere. Kalau di dalam multitester digital sekitar 49 ya, 149 miliampere. Jadi bedanya ya kurang lebih sekitar 10 miliampere lah. Jadi ya lumayan lah, cukup akurat juga lah untuk penunjukan angka miliampere di dalam adaptor ini. Ya, kalau yang voltmeter tadi selisihnya sekitar setengah volt ya.
Kalau ini sekitar 10 mili amperan kalau kita tes. Oke, itu untuk pengetesan tegangan dan arus di display dibandingkan kita ngukur menggunakan multitester digital. Nah, sekarang saya tertarik untuk melihat isi di dalam daripada adaptor ini seperti apa. Kita lihat saja langsung isinya. Oke, kita buka. Ya, ini rangkaiannya. Ya, jadi dia menggunakan trafo. Nih trafonya. Output trafo di sini tertulis input 220 volt hingga 240, 50 Hz, dan outputnya bisa mengeluarkan sekitar 20 volt. Nih, 20 volt. Kalau lihat rangkaian ini, nampaknya sih dia bukan sistem switching ya. Kalau lihat seperti ini, ya. Jadi ini rangkaian power supply variabel biasa ya. Ya, hanya saja dia dilengkapi buzzer. Ini biasanya kalau terjadi konsleting atau bermasalah, ini buzzernya bisa berbunyi. Ini ada IC op-amp di dalam. Di sini adalah dioda-diodanya, dioda rectifiernya. Jadi penyiar biasa. Jadi nampaknya sekilas sih ini bukan switching ya. Jadi ya power supply variabel biasa. Ya, jadi power supply yang biasa, karena kalau biasanya dia pakai switching, ini tidak perlu trafo yang cukup besar seperti ini ya. Kalau hanya sekitar 1 ampere, trafonya bisa kecil sekali. Ini adalah alat ukurnya. Jadi ini ya isinya, cukup sederhana sebenarnya. Dengan harga sekitar 200 ribuan, Anda sudah bisa memiliki adaptor seperti ini variabel yang dilengkapi dengan voltmeternya dan ampermeternya. Jadi cukup enak sebenarnya kalau untuk eksperimen di elektronika dengan arus-arus yang kecil. Jadi di sini sudah dilengkapi parameter-parameter seperti ini. Saya pikir kalau untuk sekedar untuk eksperimen di rumah dengan harga sekitar 200 ribu, saya pikir sudah cukup worth it lah ya. Sudah cukup worth it untuk membeli sebuah adaptor yang sederhana seperti ini. Dan memang bisa kita enak, bisa variabel, bahkan bisa sampai sekitar 20 volt ya. Oh ya, maksimumnya belum kita ukur ya. Coba kita ukur kembali lah. Saya penasaran tuh tegangan maksimumnya. Oke, testernya kita kembalikan lagi ke sini, ke volt. Ini kita atur untuk voltmeter. Kita pasang kabelnya. Tester kita hidupkan. Oke, kita hidupkan. Kita atur sampai dia maksimum. Kira-kira berapa volt mampunya? Oke. Jadi sekitar 16 volt.
Kalau di sini kan 15 pas garis. Ini pas garis 15. Nah, di sini 14,7. Nah, jadi maksimum 16 ya. Walaupun tertulis di sini 15, tapi kalau kita gunakan multitester digital, dia mampu bisa sampai 16 volt. Ya, tapi rata-rata kalau kita menggunakan tegangan paling banter sekitar 12 volt ya. Jadi ini sudah cukup lah untuk eksperimen di rumah, karena dia bisa mampu sampai 16 volt. Oke, baik, itu saja mungkin review daripada adaptor Yuhua PS1501A ini. Dan untuk link pembeliannya ada di barcode pada video akhir ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.